Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rahmat Satya Sandi, dari NIM G231.25.0043. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang rangkaian penjumlah biner 2 bit yang sudah dibagikan oleh Pak Dinar dan pengumpulan tugas atau UAS, ujian akhir semester sistem digital. Oke, kita langsung aja ke pembahasan dan penjelasan dari rangkaian EWB atau Electronic Workbench. Oke, di sini saya akan menjelaskan penjumlah biner 2 bit atau 2 digit. Jadi di sini saya mendapatkan NIM ganjil. Jadi di sini perintahnya menyuruh membuat rangkaian EWB penjumlahan 2 digit AB plus CD sehingga menghasilkan bilangan desimal 0 sampai 6 pada 7 segmen. Misal 11 ditambah 11 sama dengan 110 sama dengan 6. Maksudnya dari 11 tambah 11 itu dari AB plus CD itu menghasilkan hasil input itu 110. Berarti 110 berarti C1, B1, A0. Terus nilai desimalnya yang muncul di 7 segment display itu menghasilkan angka 6. Jadi nilai desimalnya itu 6. Menggunakan full adder atau half adder untuk menghubungkan saklar. Oke, jadi di sini saya sudah membuat, dan ini rangkaian EWB yang sudah ditentukan oleh soal ini. Jadi di sini ada plus VCC, ada ground, ada switch, saklar, saklar kan. Terus ada half adder, ada full adder, ada IC 7447, ada gerbang not, ada 7 1 2 3 4 5 6 7, dan di sini ada 7 segment display. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya dan seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada plus VCC untuk menyambungkan saklar A, B, C, dan D, dan plus VCC tersendiri terpasang di bagian sini, yang di bagian atasnya sini. Di sininya A, di atasnya A, ini B, ini C, ini D. Dan ground sendiri itu sama dengan plus VCC, cuman peletakannya itu berbeda. Dan ground sendiri peletakannya itu di bawahnya ini, di bawahnya sini. Terus ini juga di sini, B di sini, A di sini. Terus selanjutnya sudah tersambung semua yang di bagian VCC dan ground. Nah, jadi tinggal ini nih, saklar nanti sambungnya kemana dan kemana. Jadi untuk A sendiri, pertama nih, A disambungkan ke full adder karena ini bit depan, ya kan, bit depan. Terus B, nah B itu tersambung ke ini, ke half adder yang di bagian A, dan yang ini, yang A ini tersambung di full adder yang A ini. Dan B ini kenapa tersambung di half adder, karena ini lebih ke memiliki bit belakang. Dan si C itu menyambung ke B, menyambung ke full adder yang di bagian B, dan D menyambung ke half adder yang di bagian B. Oke, terus di sini yang di bagian carry outnya si half adder ini disambungkan ke CI atau carry in ini full adder untuk menyambungkan, atau ya menyambungkan, lebih ke menyambungkan aja. Terus ini sum, di sini kan sum F adder itu disambungkan ke angka 7 dan akan disalurkan atau disambungkan lagi ke red probe untuk hasil input itu.
7447. Jadi kan di sini kan ada 3 nih. Ada 3 red probe, itu ada A, B, dan C untuk menentukan hasil input atau ya menemukan atau menentukan hasil input dari ini, hasil ini 7447. Jadi nanti dari saklar terus menyalur ke ini F adder terus ke full adder terus ke 7447, nanti menentukan hasilnya itu di sini, hasil inputnya di sini dan tersalur dan menyambung juga ke 7 segment display. Terus sum full adder ini menyambung ke angka 1 dan menyalur atau menyambung ke hasil inputnya B atau reprobe B. Nah, di sini untuk untuk LT, BI, RBO dan RBI ini menyambung menjadi satu ke arah plus VCC. Jadi satu baris juga ke VCC. Jadi VCC yang pin 16 menyambung ke plus VCC. Terus si LT, BI, RBO sama RBI atau pin 3, pin 4 dan pin 5 itu menyambung terus kayak menjadi satu dan menyambung juga ke plus VCC. Dan mungkin agak bingung juga yang bagian sum ini, sum F adder dan sum full adder, sedikit penjelasan. Jadi sum dari half adder itu disalur atau disambungkan ke pin 7 atau A. Dan A ini kan. Nah, di sini disambung lagi dengan red probe dengan hasil input 7447A. Dan ini sum full adder ini disambungkan ke 1 B. Ya kan, pin 1 atau B, dan disambungkan lagi ke red probe itu ke hasil input yang B 7447B. Nah, di sini untuk CO atau Kout dari full adder itu disambungkan ke pin 2 atau C. Dan ini disambungkan lagi di red probe hasil inputan C atau 7447C. Nah, di sini sudah selesai untuk rangkaiannya itu seperti ini. Oh ya, satu lagi untuk yang pin 6 itu disambungkan ke ground. Jadi untuk D dan GND itu menyambung menjadi satu, itu juga menyalur ke ground. Jadi D itu arah ke ground dan 8 GND itu juga ke ground. Nah, habis udah selesai buat sebagian rangkaiannya, di sini juga membuat rangkaian seperti OFF, OG, OA, OB, OC, OD, OE. Nah, di sini ada 7 gerbang not. Nah, di sini mengikuti arahan, jadi OF itu ke paling sini. Nih, OF berarti ke gerbang not yang ke-6 dan OG ke gerbang not paling bawah, berarti 7, gerbang not yang ke-7 disambungkan. Dan dari OA, OB, OC, OD, OE ini disambungkan mengikuti arahan aja di bagian sini di gerbang not nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan disambungkan lagi ke 7 segment display. Dan untuk hasilnya ini sudah benar juga, dan mari kita buktikan. Jadi saya tampilkan belah di sini contoh
dari pernyataan atau pertanyaan ini udah saya jawab, dan ini udah saya screenshot dan sudah saya jawab. Dan untuk membuktikan hasilnya benar atau tidaknya seperti ini. Jadi di sini kan tunjukkan hasil rangkaian dengan input A, B, C, D dan masukkan screenshot dalam tabelan rangkaian. Jadi di sini ada kan input dari saklar A, B, C, D. Berarti kan 0000. Oke, di sini 00000. Di sini menampilkan di 7 segment display itu angka 0. Dan di sini berarti betul, ya betul. Dan terus di sini juga 0001. Berarti D-nya hidup. D-nya hidup berarti menampilkan angka 1. Dan di sini hasil dari hasil inputnya ini menyala. Berarti A1, B0, C0. Nah, sedikit penjelasan juga. Jadi hasil inputan ini adalah itu nilai desimal. Jadi seperti yang di awal tadi, seperti misal nih 11 tambah 11 berarti A nyala, B nyala, C nyala, D nyala. Jadi kita praktekkan A nyala, B nyala, C nyala. Jadi kan hasilnya 6. Di displaynya kan hasilnya 6, berarti betul kan, valid 6. Nah, di sini 110 ini itu dari hasil inputan. Hasil inputan ini dari sini. Jadi sini hasil inputan dari apa? 1111 yang menghasilkan dan menampilkan 7 segmen displaynya itu 6. Jadi hasil inputan tersebut itu adalah C1, B1, A0. Jadi kan nyala-nyala mati, berarti 110. Jadi ya berarti dianggap benar. Ya, tapi misalnya masih kurang yakin, jadi saya akan membuktikan lagi. Di sini saya sudah menjawab semuanya dari atas sampai bawah sampai sini. Jadi saya ambil dari ini A1 A1 B0 C1 D1. Berarti B-nya mati dah. B-nya mati. Oke, di sini B-nya mati. Di sini menunjukkan menampilkan angka 5 di 7 segment display. Dan itu juga di bagian hasil inputan itu C-nya menyala, B mati, A menyala. Berarti C1, B0, A1. Berarti 101. Berarti di sini dituliskan ini. Berarti tadi 11011. Berarti C1 B0 A1. Nah, seperti itu. Dan itu juga peta dari membuat peta Carnot D dan Fmin dari A. Oke, di sini kita berfokus dengan A ini. Kita mencari peta Carnot itu fokus kepada A. Jadi hasil A ini, hasil input pada 7447 ini. Nah, di sini kan ini kan ada 1, ini kan 1. Nah, berarti ini. Jadi kita menentukan nih 00. Ini berarti 01 1. Oke. Terus ini 1. Ini 00 11 11. Terus 1 01 00 01 1 00 00. Oke. Dan seterusnya. Dan ketemulah ini. Berarti nanti polanya itu kan menjadi 4. Jadi melingkar sini, melingkar sini, melingkar sini, melingkar sini, dan melingkar sini. Dan hasilnya
B D aksen sama dengan B aksen D. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan dan penjelasan kali ini. Maaf atas kekurangpahaman atau mungkin masih ada sedikit bingung dan bagaimana. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.